Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariswanto, kelas PBS 3A. Saya akan menjelaskan tentang modal Ventura. Modal Ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Investasi modal Ventura ini biasanya memiliki suatu risiko yang tinggi, namun memberikan imbalan hasil yang tinggi pula. Kapitalis Ventura atau dalam bahasa asing disebut Venture Capitalis atau VC adalah sebuah investor yang berinvestasi pada perusahaan modal Ventura. Modal Ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga atau biasa disebut dengan investor. Berisiko tinggi karena pembiayaan modal Ventura tidak disertai dengan jaminan seperti halnya dengan kredit perbankan. Risiko tinggi tersebut sebenarnya diimbangi dengan harapan mendapatkan return yang lebih besar atau pendapatan yang lebih besar. Modal Ventura bersifat sementara. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa risiko bagi PMP adalah risiko strategi, risiko operasional, risiko aset, dan liabilitas, risiko kepengurusan, risiko tata kelola, risiko dukungan dana, dan risiko pembiayaan. Dengan risiko hukum terbesar adalah gagalnya divestasi. Kemudian yang kedua, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang memberikan pembiayaan dengan cara menyediakan barang modal atau dana melalui sistem angsuran. Perusahaan merupakan lembaga pembiayaan yang dibentuk untuk melaksanakan leasing, pembiayaan konsumen, anjak piutang, serta usaha kartu kredit. Adapun leasing adalah bentuk aktivitas usaha dalam bentuk barang modal yang dilakukan melalui hak opsi ataupun tanpa hak opsi dalam kurun waktu sesuai kesepakatan. Objek transaksi menjadi hak milik lembaga pembiayaan selama berlaku perjanjian leasing. Bagian B, factoring atau anjak piutang merupakan kegiatan pembiayaan berupa pembelian piutang dagang sebuah perusahaan dalam jangka waktu pendek atau termasuk kepengurusan piutang tersebut. Anjak piutang ini bisa dilakukan baik menggunakan jaminan atau tidak. Usaha kartu kredit adalah aktivitas pembiayaan, pembelian barang atau jasa memakai kartu kredit. Penyediaan kartu kredit ini mengikuti peraturan dari Bank Indonesia. Kemudian bagian pembiayaan konsumen merupakan aktivitas pembiayaan dengan menyediakan barang sesuai kebutuhan atau contohnya elektronik, kendaraan bermotor, dan rumah bagi konsumen dengan cara dicicil. Kemudian bagian ketiga, adapun akad utama yang digunakan dalam produk pegadaian syariah adalah akad teran. Akad teran adalah akad gade atau perjanjian utang piutang dengan jaminan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, akad-akad dalam pembiayaan syariah itu contohnya wadiah, akad penitipan barang. Kemudian mudarabah, akad kerjasama suatu usaha antar pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatannya yang dituangkan dalam akad. Kemudian musyarakah atau akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Kemudian murabahah atau akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli atau pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Kemudian salam, akad pembiayaan suatu barang dengan cara
pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Kemudian istisna atau akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Kemudian ijarah. Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Kemudian qard merupakan pinjaman dana kepada nasabah dengan keuntungan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Pendapatan pegadaian syariah, gadai basis syariah memang tidak memerlukan sistem bunga. Pihak pegadaian tidak mengambil keuntungan dari sistem bunga pinjaman atau sistem bagi hasil. Pegadaian syariah mengambil keuntungan dari upah jasa pemeliharaan barang jaminan. Kemudian pendapatan pembiayaan syariah. Cara kerja dari sistem bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang dibiayai melalui kredit ataupun pembiayaan. Skema bagi hasil dapat diaplikasikan baik dalam pembiayaan langsung maupun pada pembiayaan tidak langsung. Pembiayaan tidak langsung dengan sistem bagi hasil dapat melalui perbankan syariah. Mungkin itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.